Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Informatika Desa ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan MFK 1.4.7, yaitu pengelolaan utilitas di puskesmas. Utilitas itu adalah yang berkaitan dengan air, listrik, apalagi ya, tata udara, terus juga gas medis, gitu, genset dan lain sebagainya, plumbing. Oke. Di puskesmas pasti punya lah hal-hal tersebut seperti itu. Intinya di utilitas gak berbeda jauh dengan yang 1.4.6 berkaitan dengan alat kesehatan. Intinya adalah pemeliharaan, terus juga simulasi, terus juga inventarisasi ya, seputar itu aja sih sebenarnya mah. Kita langsung lihat ke EP-nya ya. Oke, yang pertama adalah dilakukan inventarisasi. Silakan teman-teman lakukan inventarisasi. Mulai dari sumber air, sumber listrik, apalagi peralatan kerja, terus juga peralatan utilitas, AC, kipas angin, ya kayak gitu-gitulah. Silakan lakukan inventarisasi dan masukkan ke aspal. Biasanya ini berkaitan dengan poin prasarana dan sarana ya. Oke. Lalu yang kedua, dilaksanakan manajemen sistem utilitas. Oke, sistem utilitas silakan teman-teman bikin regulasinya. Kalau di kami sih regulasinya seperti ini teman-teman. Kita punya panduan sistem utilitas karena kita di rumah sakit. Ya lumayan sih. Banyak sekali utilitas yang kami punya. Kalau di puskesmas harusnya bisa mengadopsi panduan ini, tapi butuh pengurangan karena tidak selengkap rumah sakit. Contoh kayak gini. Ketersediaan air 24 jam. Oke, berkaitan dengan sumur, berapa debitnya, berapa kapasitasnya. Listrik juga, kalau listriknya mati, gensetnya seperti apa. Lalu selanjutnya area beresiko terkait dengan listrik, air, lengkap kan? Lalu berkaitan dengan pengujian sumber listrik dan air, penyediaan HVAC, sistem paging, underscore, lift, ventilasi, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh regulasinya. Otomatis, ketika bicara manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya, maka teman-teman pastikan punya formulirnya gitu. Jadi, genset ada formulir pemeriksaannya, telepon ada formulir pemeriksaannya, lalu AC ada formulir pemeriksaannya, dan ketika diperiksa didokumentasikan. Sesimpel itu sih teman-teman. Contohnya tuh ini ya teman-teman. Di kami itu ada banyak sekali di rumah sakit ya, karena kita memang dituntut untuk sedetail ini. Oh enggak deh. Oh 8.1. Contoh adalah genset gitu. Kami punya form harian genset di mana genset tersebut dipantau masih beroperasi dengan baik atau tidak. Lalu dilakukan pemanasan genset setiap pagi, itu juga kami dokumentasikan. Lalu ketika dites tes beban, itu juga kita dokumentasikan. Nah, oke. Kalau genset pasti puskesmas punya ya. Nah, ini jangan lupa pastikan teman-teman punya SPO gensetnya. Lalu yang kedua berkaitan dengan pompa air. Nah, pompa air juga pasti punya lah puskesmas ya. Ini siapkan SOP-nya, siapkan formulir pemeriksaan pompanya. Oh maaf, ini UPS-nya. Nah ini juga lakukan secara berkala. Oke, contohnya seperti ini. Silakan screenshot aja. Lalu berkaitan dengan UPS, kayaknya sih punya sih puskesmas UPS ya, walaupun kapasitasnya kecil. Nah, ini juga siapkan formulirnya, siapkan SOP-nya, laksanakan pemeliharaannya gitu. Untuk alat gas medis saya nggak tahu punya atau tidak. Biasanya sih untuk yang perawatan punya ya. Perawat inap maksudnya pasti punya, tapi kalau yang merawat jalan biasanya hanya yang tabung-tabung gas medis saja. Oke. Utilitas ini termasuk IPAL ya teman-teman, termasuk APAR, termasuk juga sistem plumbing atau saluran air, septic tank dan sebagainya gitu. Oke. Silakan teman-teman laksanakan pemeliharaan. Sumber air, listrik dan gas medis beserta tagihan tersedia. Nah, ini observasi teman-teman, makanya
Paling teman-teman nanti akan surveinya hanya melihat kapasitas tangki, pengecekan genset, pastikan genset dan tangki cadangannya ketika disurvei itu sedang kondisi yang prima atau optimal, sehingga poin C ini bisa dibuktikan keabsahannya gitu. Gampang kan? Dibandingkan di rumah sakit ini lebih simpel teman-teman. Kalau rumah sakit detail banget, perintilannya pun diminta gitu. Tapi kalau saya lihat EP-nya di sini, sepertinya sih tidak sedetail rumah sakit ya. Oke, oh ya, secara general banget yang diminta gitu. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.